mereka bunuh rombongan dari Ali, kemudian mereka mengatakan kami pasukannya Aisyah. Terus dia utus lagi nyerang pasukannya Aisyah, mengatakan kami pasukan Ali. Akhirnya dia menyulut gitu ya. Tapi kalau secara pribadi nggak ada sama sekali. Ali itu benci kepada Aisyah atau Aisyah benci kepada Ali, nggak ada sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara yang sangat memberikan kita inspirasi tentang kisah-kisah sahabat, yaitu satu kisah sahabat. Dan di studio kita yang berbahagia ini kita telah kehadiran Ustadz Bani Hashim, yang mana beliau spesialis kajian untuk kita mengenal Rasulullah dan sahabatnya. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz, kita kali ini menyambung lagi pembahasan yang dulu pernah kita bahas. Kemarin kita sudah bahas tentang Perang Jamal atau Perang Unta yang mana melibatkan Ibunda Aisyah di sana. Nah ini dalam kelanjutannya ada Perang Siffin. Yang jujur Ustadz, kalau seandainya selama ini yang saya pelajari itu ya, saya hanya tahu Perang Uhud, perang-perang yang umum dipelajari. Ini kalau nggak ada acara ini dan mungkin tidak ada kajian ini, mungkin saya nggak tahu nih, ini Perang Siffin ini perang bagian mana lagi. Gitu. Jadi mungkin kita langsung saja serahkan kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada dan banikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersua dalam satu kisah sahabat, masih melanjutkan kisah tentang sahabat Ali radhiyallahu anhu warḍah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kejadian yang menyayat hati dan memilukan di zaman Ali radhiyallahu anhu warḍah, antara beliau dengan ibunda Aisyah, yang disebut dengan Perang Jamal. Nah, sebetulnya Perang Jamal ini sudah diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kata Rasulullah, Ali akan terjadi bainaka wa baina Aisyah amrun, akan terjadi satu perkara antara engkau dengan Bunda Aisyah. Maka Ali ketika itu bertanya, mana mungkin saya punya problem dengan ibunda Aisyah gitu. Beliau adalah wanita yang sangat dimuliakan dan kami menghormati beliau. Beliau adalah ummul mukminin dan juga adalah istrimu wahai Rasulullah. Manalah mungkin terjadi itu. Tapi kata Rasulullah, iya itu akan terjadi. Itu ada disebut dengan fitnah ya. Maka kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jagalah diri kalian dari fitnah yang kalau sudah terjadi siapapun bisa terkena fitnah itu. Namanya manusia ya. Allah uji. Maka kemudian ada pesan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin jika kana kadzalik, tapi kalau misalnya itu terjadi nanti wahai Ali, fardudha ila ma'maniha. Tolong kembalikan Aisyah ke tempat yang aman. Nah, itu permintaan dan pesan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian terjadilah Perang Jamal. Kenapa disebut dengan Perang Jamal? Karena Bunda Aisyah menaiki unta ya. Maka disebutlah perangnya dengan Perang Jamal. Terbunuh sekian ribu orang sahabat dan para tabiin, orang-orang muslim terbunuh dalam peristiwa tersebut. Ada Talhah dan ya, Zubair. Bahkan ada sahabat mulia Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Yang keduanya ini sebenarnya adalah selain beliau adalah sahabat mulia, dan mereka berdua inilah yang mengusung dan memaksa dalam tanda kutip Ali agar menerima khilafah sepeninggal Utsman bin Affan. Jadi setelah Utsman meninggal, maka harus ada yang menggantikan posisi beliau sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Karena negara kalau tanpa pemimpin bisa chaos. Gitu. Dan awalnya Ali nggak mau, menolak. Gitu. Oh ini terlalu berat, saya cukup jadi gubernur aja lah. Gitu. Tapi kalau jadi khalifah, Masya Allah berat. Tapi atas desakan mereka berdua jadilah khalifah. Lalu kemudian terjadilah fitnah yang kita ceritakan. Sebenarnya fitnah ini atau musibah Perang Jamal ini adalah digembosi oleh orang-orang munafik sebenarnya. Abdullah bin Saba ya, dan rombongannya, maka disebut kelompoknya Sabaiyun. Orang-orang yang disebatkan kepada Abdullah bin Saba. Mereka memang merongrong umat Islam dari dalam, yang memicu umat Islam untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di rumah Utsman bin Affan sampai akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ketika Ali naik,
mereka ini dalam tanda kutip mencari perlindungan, berlindunglah di balik kekuasaan Ali radhiyallahu anhu. Sementara sahabat-sahabat di luar sana mereka menuntut supaya segera dicari pembunuh Utsman ini, kemudian dikisas, dieksekusi. Sementara Ali bukannya nggak tahu sebenarnya, sudah ketahuan, tapi kan jumlahnya banyak ketika itu. Sehingga kalau banyak dikisas, maka semua orang akan dibantai, dibunuh. Pembantaian jadinya. Jadinya pembantaian. Belum lagi mereka adalah wakil dari kabilah anu, wakil dari kabilah ini, wakil dari kabilah itu. Kalau mereka dikisas, nanti kabilah-kabilah itu akan protes, kemudian mereka akan menuntut balas, dan kemungkinan besar chaos ya akan terjadi lebih dahsyat lagi. Maka Ali sebenarnya bukannya tidak mau mengqisas, tapi beliau ingin menguatkan dulu semua elemen umat Islam, menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut persatuan. Setelah itu baru kemudian ditegakkan qisas, sehingga orang ketika itu kalau sudah kompak maka insya Allah lebih mudah. Ya, pertimbangan Ali radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Zubair bin Awam dan juga kemudian Thalha bin Ubaidillah, mereka datanglah kepada Ibunda Aisyah, kemudian menceritakan kejadian itu karena ketika terbunuhnya Utsman, beliau sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Maka datang ke Mekah, dari Mekah mau ke Syam, lalu kemudian digembosi oleh orang-orang munafik tadi. Ali, ini Aisyah dan Thalha serta Zubair bin Awam, mereka mau melakukan makar, pembangkangan. Mereka mau menyusun kekuatan nanti menyerang ke sini. Maka Ali radhiyallahu anhu sebenarnya sanksi, masa sih Ibunda Aisyah mau melawan saya, kemudian Thalha dan Zubair yang mereka lah yang memaksa saya untuk menjadi khalifah, masa mereka kemudian memerangi saya gitu. Tapi ya itu mereka datang dengan pasukan, karena bergerak ke sana ya tanpa sepengetahuan, padahal niat mereka baik, kita pernah sampaikan. Niat mereka baik adalah untuk islah. Di awalnya Ibunda Aisyah mengatakan enggak, ini bahaya gitu. Kita kok sembunyi-sembunyi, kita balik aja dulu ke Madinah, kita ketemu dengan Ali langsung, baru setelah itu apa yang perlu kita bicarakan dengan Ali. Kata Thalha, saya sudah bicara sama Ali, saya sudah bicara dengan Ali, tapi meminta beliau untuk segera mengeksekusi belum bisa terlaksana. Maka kita harus komunikasi dengan para sahabat yang menjadi gubernur di wilayah Syam sana. Maka berangkatlah ke sana. Tapi kata Ibunda Aisyah, aduh jangan, nanti kita kesannya ini apa istilahnya, bisik-bisik gitu, jadi lewat belakang. Padahal niatnya baik. Lalu kata Thalha, ingat wahai Ibunda Aisyah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114 itu mengatakan, la khaira fi katsirin min najwa, dari kebanyakan bisik-bisik itu, jadi orang ketemu dalam sepi-sepi diam-diam gitu, ketemu diam-diam itu memang tidak membawa kebaikan, illa kecuali untuk sedekah, untuk memberi sedekah, karena sedekah yang terbaik itu justru yang sembunyi-sembunyi kan. Boleh sembunyi-sembunyi sedekah. Atau untuk perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, atau islahin bainan nas, untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih gitu. Nah, kita tujuannya apa? Kita ingin mendamaikan umat Islam. Maka kita diam-diam ini, itu kata Quran nggak apa-apa, bagus permasalahan yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka setujulah Ibunda Aisyah, sampai kemudian terjadilah peristiwa perang Jamal itu, meletuslah dan terbunuhlah Thalha dan Zubair bin Awam, terus juga banyak para sahabat. Tapi setelah itu kemudian Ali dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berdamai, selesai, kemudian menyadari kita diprovokasi rupanya. Tapi setelah perdamaian itu, kalau kita ya manusia Ustadz pada umumnya, ada nggak sih gap antara Ali dan Ibunda Aisyah meskipun udah menyatakan kalau damai? Secara pribadi person, individu antara Aisyah dan Ali radhiyallahu anha itu tidak ada permasalahan sebenarnya. Maka ketika sudah selesai perang itu, perang berkecamuk di malam hari, itu juga sama digembosi oleh kaum Sabaiyun itu. Mereka bunuh rombongan dari Ali, kemudian mereka mengatakan kami pasukannya Aisyah. Terus dia utus lagi nyerang pasukannya Aisyah, mengatakan kami pasukan Ali. Akhirnya dia menyulut gitu ya. Tapi kalau secara pribadi nggak ada sama sekali. Ali itu benci kepada Aisyah atau Aisyah benci kepada Ali, nggak ada sama sekali. Bahkan ketika itu sudah selesai damai ini, kemudian Ali lah yang memfasilitasi Bunda Aisyah pulang ke Madinah itu dalam kondisi aman. Seperti pesan Rasulullah SAW, disiapkan sekian ratus kembalikan dia pasukan, ke tempat yang aman. Kembalikan ke tempat yang aman itu. Tidak ada
sekitar 40 wanita yang menyertai rombongan itu memastikan. Kemudian Ali berdiri di sampingnya, Ibunda Aisyah di atas untanya, kemudian berpidato lah kalau bahasa kita sekarang. Ya, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian adalah anak-anakku. Jadi umat Islam itu kepada istri Rasulullah itu disebut dengan anak ya statusnya. Maka istri Rasulullah disebut dengan ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Itu karenanya kita pernah sampaikan tidak boleh ya ada sahabat yang menikahi istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah. Jadi janda-jandanya Rasulullah tidak boleh dinikahi karena statusnya mereka adalah seperti ibu. Maka seperti orang tua ngomong pada anak, ya anakku, antara aku dan Ali sama sekali tidak ada apa-apa. Yang terjadi kemarin itu adalah bagian dari ya menegur, saling menasihati ya. Tapi kami tidak ada dendam. Maka kami sudah selesai, kalian jangan saling bermusuhan setelah ini. Nah ini penting ya. Jadi ada tokoh-tokoh politik misalnya atau tokoh-tokoh penting di sebuah negara, ya mungkin dalam satu kasus mereka sempat saling jadi rivalitas, saling berbeda pandangan. Tapi kalau sudah selesai, mereka harusnya mengumumkan itu. Karena biasanya yang pemimpin-pemimpinnya udah damai, nah yang bawah-bawah nih panggil pengikutnya enggak selesai. Maka Ibunda Aisyah tahu itu. Beliau kemudian umumkan gitu dong, saya langsung kena lagi. Bahkan bisa bertengkar suami dan istri ya, karena beda pilihan politik. Gak selesai soal politik itu. Ya. Jadi semuanya kebenaran yang disampaikan Ibunda Aisyah kata Ali, ya itu adalah benar. Jadi saya dengan Ibunda Aisyah nggak ada apa-apa sama sekali, tidak ada permasalahan. Maka kalian tolong setelah ini sudah selesai. Yang terjadi biar terjadi, itu bagian dari fitnah. Tapi jangan lagi ada dendam di antara kita. Nah, maka selesai dengan rombongan atau pasukan Ali. Selesai lah perang Jamal itu ya. Ya selesai. Ibunda Aisyah. Nggak ada lagi pertentangan, nggak ada lagi permusuhan. Tapi dampaknya meletus perang ini itu kan di zaman itu tidak seperti sekarang ya. Zaman sekarang itu ada informasi cepat lewat gadget, handphone. Orang bisa berkirim surat, berkirim kabar dengan cepat. Dulu itu orang berkirim kabar lewat telik sandi, lewat utusan ya. Butuh waktu sekian bulan gitu. Sehingga perang yang terjadi di dekat Irak itu, perang Jamal itu tidak difahami, tidak diketahui dengan baik oleh orang-orang yang ada di Madinah, yang di Mekah, yang di Syam. Mereka taunya pokoknya perang aja nih. Berarti Ali dengan Aisyah terjadi something gitu. Bahkan ada yang mengatakan, oh yang menang Ali, Aisyah kalah. Ada yang mengatakan, oh Aisyah yang menang, Ali kalah, dan seterusnya lah. Nah propaganda ini kemudian tersebar kemana-mana, dan kaum Sabaiyun, karena mereka memang sebenarnya munafik sih. Mereka ingin merusak Islam dari dalam. Maka mereka selalu mencari celah. Di zaman Utsman mereka melihat celah, disinilah mereka dapat. Di zaman Ali, ini sudah mulai nih isu kemana-mana itu, maka dikomporin lagi lah, dipanas-panasin. Sampailah berita ke Syam di sana. Gubernur Syam ketika itu adalah Muawiyah, ya, di mana Muawiyah ini satu klan dengan Utsman ibn Affan. Jadi sejak terbunuhnya Utsman ibn Affan, Muawiyah sudah dengar kabarnya terbunuh. Cuman detailnya peristiwanya seperti apa, bagaimana, akses itu nggak dapat ya. Siapa yang membawa berita, ya itulah yang dipercaya atau didengar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian Muawiyah dari awal ketika Ali dilantik, beliau termasuk yang tidak mau atau belum mau untuk berbaiat, mengakui Ali sebagai pemimpin. Muawiyah. Karena masih ada ini ya, mungkin sakit hati yang soal Utsman itu ya. Ya, memang kalau kesini-sini ada yang memberikan fitnah, bukan fitnah ya, dalam tanda kutip stigma buruk kepada Muawiyah. Kita sampaikan tadi terjadi perang antara Ali dengan Ibunda Aisyah. Kita sebagai umat Islam nggak boleh nih menilai, apakah Ali yang lebih baik dibandingkan Aisyah, atau Aisyah lebih baik daripada Ali. Karena kalau kita bandingkan begitu, nanti kita akan mengatakan ini salah Aisyah nih, ini salah Ali nih. Jadi memberikan stigma buruk. Padahal dua-duanya adalah baik, dua-duanya adalah manusia mulia, dijamin masuk surga. Gak boleh kita itu berpandangan negatif. Begitu pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada orang-orang yang menuduh Muawiyah bin Abi Sufyan itu orang serakah. Masuk Islamnya dia belakangan. Begitu dia jadi gubernur di Syam, itu karena bermodalkan nepotisme dengan Utsman, karena dia masih satu klan itu. Dan dia berambisi ingin menjadi penguasa. Ini fitnah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan betul masuk Islam di belakangan. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, maka
loyalitas terhadap Islamnya ya kuat gitu. Beliau kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Ahlul Bait, Masya Allah luar biasa. Dulu juga banyak sahabat-sahabat yang sebelum masuk Islam mereka sangat membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuh kan. Tapi begitu masuk Islam sudah hilang itu jahiliyah itu. Bahkan Umar bin Khattab kita pernah ceritakan, beliau bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW sebelum Allah berikan hidayah. Nah begitu Allah berikan hidayah, beliau orang paling depan yang membela Rasulullah SAW. Begitupun Muawiyah. Maka mereka semua sahabat mulia. Kita tidak boleh berpandangan negatif. Oh Muawiyah ini serakah nih. Oh dia ini pengen jadi penguasa nih. Dia tidak suka sama Ali nih. Nah, itu nggak ada sama sekali. Bahkan Muawiyah pernah ditanya. Muawiyah terjadi ini setelah perang Siffin ya. Terjadi perselisihan antara engkau dengan Ali. Apakah engkau ingin merebut khilafah dari Ali, maksudnya kau ingin jadi pemimpin, jadi the next khalifah yang menggantikan Utsman atau bagaimana? Demi Allah, Ali lebih baik dari saya. Jadi Muawiyah sendiri, Ali lebih mulia dari saya. Beliau tinggal bersama Rasulullah dari kecil. Beliau dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang menjaga rumah Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Beliau sudah masuk Islam, berperang bersama Rasulullah. Sementara saya belum apa-apa. Saya belum apa-apa. Ali sudah masuk Islam, sudah berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka Ali lebih mulia daripada saya. Lalu kenapa engkau tidak mau berbaiat? Tidak mau mengakui kekhalifahan kepemerintahan Ali? Maka kata Muawiyah, saya bukan tidak mau mengakui, tapi saya ingin pembunuh Utsman itu segera dicari dan dieksekusi. Maka saya memberikan syarat, saya akan membaiat Ali kalau pembunuh Utsman sudah dieksekusi atau ditangkap mau dieksekusi. Atau kalau Ali nggak mampu, kirim ke kita, biar kita yang eksekusi. Gitu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan larut-larut, khawatir para pembunuh ini mereka akan merasa aman. Lalu kemudian cari kesempatan berikutnya, ini berarti pemimpin berikutnya Ali, saya bisa bunuh juga nih. Nanti nggak ditangkap. Lalu siapa lagi nanti pemimpin berikutnya akan diperlakukan yang sama gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya punya ijtihad ya. Ijtihad itu apa? Jalur berpikir untuk menetapkan permasalahan yang berkaitan dengan isu negara yang sangat krusial, terbunuhnya seorang pemimpin. Ali punya pandangan sendiri, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan beliau punya pandangan sendiri. Nah disitulah terjadi ketidaksinkronan itu. Maka kemudian ini yang melatar belakangi terjadinya perang Siffin. Ya. Siffin kenapa disebut dengan Siffin? Karena memang terjadi di sebuah wilayah ya, dekat wilayah Irak. Siffin itu nama wilayah. Nama daerah. Nama wilayah. Dekat sungai Eufrat ya. Eufrat sana itu. Nah, itu di wilayah Siffin terjadilah perang di sana, maka disebut perangnya Siffin. Di seringkali dulu itu nama perang disebut dengan nama wilayah terjadi peristiwa itu. Atau kalau tadi perang Jamal karena ada unta. Ini perang Siffin karena di wilayah tersebut. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita berikan kesempatan dulu yang mulai berikut ini. Jangan kemana-mana, sahabat muslim tetap bersama kami di Satu Kisah Sahabat.